Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, mari kita belajar psikologi umum dan perkembangan, yaitu metode penyelidikan dalam psikologi 3, baik kelompok 6. Anggota kelompok kami terdiri dari Yamini Saputri, Suci Herdayanti, Selvira Triatmaja. Baiklah, topik metode penyelidikan dalam psikologi 3 yaitu A. Motif, B. Sugesti, C. Perhatian, D. Kelelahan, E. Kepribadian, F. Interaksi manusia dengan dunia sekitar. Baiklah, pertama kali kita akan membahas tentang A. Motif. 1. Pengertian motif. Motif yaitu suatu keadaan, kebutuhan, atau dorongan yang disadari atau tidak disadari yang membawa kepada terjadinya perilaku. 2. Teori-teori motif. A. Teori insting, B. Teori dorongan, C. Teori intensif, D. Teori atribusi, E. Teori kognitif. 3. Jenis-jenis motif. A. Motif fisiologis, B. Motif dan kebutuhan yang dipelajari, C. Motif sosial, D. Motif eksplorasi, kompetensi, dan self-aktualisasi. 4. Fungsi motif. A. Motif itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. B. Motif itu menentukan arah perbuatan. C. Motif itu menyeleksi perbuatan kita. B. Sugesti. 1. Pengertian sugesti. Sugesti adalah pengaruh terhadap jiwa atau laku seseorang dengan maksud tertentu, sehingga pikiran dan kemauan terpengaruh olehnya. 2. Cara-cara yang menyugesti. A. Dengan membujuk, B. Dengan memuji, C. Dengan menakut-nakuti, D. Dengan menunjuk kekurangan atau kelebihan. 3. Alat-alat sugesti. A. Mata, B. Roman muka, C. Teladan, D. Gambar, E. Suara, F. Warna, G. Slogan. C. Perhatian. 1. Pengertian perhatian. Perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas daya konsentrasi terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan yang lain daripada itu. 2. Macam-macam perhatian. A. Perhatian spontan dan disengaja, B. Perhatian statis dan dinamis, C. Perhatian konsentratif dan distributif, D. Perhatian sempit dan luas, E. Perhatian fiktif dan fluktuatif. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. A. Pembawaan, B. Latihan dan kebiasaan, C. Kebutuhan, D. Kewajiban, E. Keadaan jasmani, F. Suasana jiwa, G. Suasana di sekitar, H. Kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. D. Kelelahan. 1. Gejala kelelahan pada manusia. Gejala berkurangnya manusia untuk melakukan sesuatu disebut kelelahan, keletihan, kelesuan, atau kepenatan. Bahwa tenaga manusia ada batasnya. Batas itulah yang menunjukkan datangnya kelelahan. Sebenarnya, kelelahan itu adalah suatu keadaan atau kondisi, baik jasmani atau psikis, bukan suatu dorongan tertentu. 2. Sebab-sebab kelelahan. Kelelahan disebabkan karena berlangsungnya suatu aktivitas atau pekerjaan, baik aktivitas jasmani maupun rohani yang dikerjakan dalam waktu cukup lama terus-menerus. Kelelahan kerja adalah sejenis stres yang banyak dialami oleh lainnya, seperti perawat kesehatan, transportasi, kepolisian, dan sebagainya. Orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan terhadap manusia. 3. Macam-macam kelelahan. A. Kelelahan jasmani, B. Kelelahan rohani, C. Hubungan kelelahan jasmani dan rohani manusia. 4. Usaha-usaha menghilangkan kelesuan. Untuk menghilangkan kelesuan, cukuplah kiranya kalau orang menghentikan pekerjaan yang dilakukan, duduk,
duduk, tidur, dan sebagainya. Kepribadian. 1. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah pengutamaan alam bawah sadar yang berada di luar sadar, yang membuat struktur berpikir diwarnai oleh emosi. 2. Teori-teori kepribadian. A. Teori kepribadian psikoanalisis. B. Teori-teori sifat. C. Teori kepribadian behaviorisme. D. Teori psikologi kognitif. 3. Permasalahan kepribadian. A. Gangguan kepribadian paranoid. B. Gangguan kepribadian skizoid. C. Gangguan kepribadian skizotipal. D. Gangguan kepribadian antisosial. E. Gangguan kepribadian borderline. F. Gangguan kepribadian histrionik. F. Interaksi manusia dengan dunia sekitar. 1. Pengertian interaksi. Interaksi sosial adalah panduan detail yang komprehensif untuk belajar interaksi dengan orang-orang tanpa memandang jenis kelamin mereka. 2. Faktor-faktor dalam interaksi sosial. A. Faktor imitasi. B. Faktor sugesti. C. Faktor identifikasi. D. Faktor simpati. 3. Macam-macam interaksi manusia. A. Interaksi manusia dengan manusia. B. Interaksi manusia dengan Tuhan. C. Interaksi manusia dengan alam. 4. Prinsip-prinsip sekitar interaksi manusia dengan alam sekitar. A. Manusia adalah khalifah kepada persekitaran. B. Memanfaatkan anugerah alam persekitaran. C. Memakmurkan alam persekitaran. D. Hargai keseimbangan sunnah Allah dalam penciptaan alam semesta. E. Menghormati hak-hak alam sekitar. F. Tidak ada kemudaratan dan kerusakan. G. Pengurusan alam yang berkualitas.